Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, luar biasa ya terlihat wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan meskipun di ujung Ramadan. Terlihat sekali ya jelas. Kalau saya sih melihat ya dari auranya Bapak Ibu semua nih, dari kalimat-kalimat yang disampaikan meskipun hanya melalui chat ya, bahwa semuanya itu memiliki hati-hati yang bersih, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Em, Siapa yang lagi ini nih mau mudik hari ini? Prepare ya, prepare mungkin yang untuk yang mudik hari ini dan yang mau sibuk di dapur mungkin ini Bunda Oli kayaknya sudah berencana mulai masak khusus gitu ya buat keluarga katanya. Ya benar gak sih Bun tadi? Kalau saya nggak salah tangkap tuh gitu ya. Hari ini mau khusus katanya spesial gitu. Kata saya Bunda Oli mah nggak usah sibuk-sibuk di dapur ya, uangnya banyak gitu ya. Kepala rumah sakit juga ngapain gitu. Oh nggak bisa katanya, tetap harus memberikan masakan dengan penuh cinta untuk keluarga gitu. Ya luar biasa. Aduh, saya belum seperti itu ya. Karena suami saya lagi jauh nih. Ya, saya belum bisa kumpul ngariung lengkap gitu ya dengan keluarga saya. Nah, dari situ Bapak Ibu harus bersyukur ya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur karena dibandingkan dengan saya aja saya sudah kalah ya dengan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Apa yang disampaikan di dalam surat Ar-Rahman ya kalau nggak salah. Babi ayyi ala rabbikuma tukajiban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan gitu ya kata Allah. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan pembahasan kita hari ini ya yang mudik hari ini itu juga rezekinya luar biasa. Yang mau masak di dapur, sibuk-sibuk ke pasar itu juga luar biasa ya. Yang hari ini mager, leye-leye itu juga luar biasa. Berarti semuanya sudah sempurna, semuanya sudah disiapkan ya untuk Lebaran besok. Tapi ingat, jangan sampai melalaikan kita pada apa yang sudah menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan itu semua saya mau menyampaikan nih Bapak Ibu semua berkaitan dengan apa yang menjadi harapan, keinginan, impian kita selama ini dalam hal rezeki ya. Saya berbagi nih ada 8 rezeki ya sebenarnya Bapak Ibu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kalau hari ini kita tahu dari 8 rezeki ini maka kita cari nih Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah, mau dari jalan yang mana nih ya gitu kan. Kira-kira yang bisa kita jalankan secara istiqomah gitu tanpa tanpa drama-drama yang kita happy menjalaninya gitu ya. Kira-kira yang mana nih Bapak Ibu? Semuanya sudah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Yang pertama dalam surat Hud ya bahwa rezeki telah Allah jamin ya. Boleh Bapak Ibu cek ya di sana artinya tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas muka bumi melainkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Bahkan di lubang semut sekalipun ya ada rezeki di sana ya Bapak Ibu. Semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu. Yang kedua, rezeki karena istighfar. Disamakan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 yang artinya maka aku berkata kepada mereka mohonlah ampun kepada Tuhanmu sungguh Dia Maha Pengampun niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu ya dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan pula kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu ya Bapak Ibu semua. Anak-anak yang dimaksud di sini bisa jadi anak biologis, bisa jadi anak perusahaan, bisa jadi anak-anak bisnis ya.
bisnisnya di mana-mana gitu ya, sehingga punya kebun-kebun tuh untuk kita tuai ya setiap saat, sehingga mengalirlah sungai di dalam-dalamnya ya, mengalir sungai di dalamnya. Artinya ya mengalir berarti terus dapat transferan, terus dapat pemasukan gitu ya. Oke, yang selanjutnya, rezeki karena berusaha. Ya, disampaikan dalam surat An-Najm ayat 39 bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, hari ini apa yang sudah Bapak Ibu usahakan maka itulah rezeki Bapak Ibu semua. Ya, yang selanjutnya rezeki karena menikah. An-Nur ayat 32 yang artinya nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan berikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya yang maha luas. Pemberiannya Allah maha mengetahui. Gitu ya. Memang terbukti ya Bunda Holi, waktu Bunda Holi belum nikah dulu, saya yakin Bunda Holi nggak punya mobil kayak sekarang yang bagus, nggak punya rumah yang mewah kayak sekarang, ya nggak. Belum punya anak kan dulu waktu belum nikah. Wah itu coba deh hitung, satu-satu aja jumlahnya udah berapa itu Bun. Ya luar biasa. Ya Allah cukupkan katanya juga ya. Gitu. Oke, kemudian rezeki karena sedekah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ya, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjamannya itu. Baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Ya, pada dasarnya ketika kita sedekah itu, kita memberikan pinjaman Bapak Ibu, ya, yang akan Allah ganti. Dan itu harta kita yang abadi loh ya, yang akan kita bawa sampai mati gitu. Ya, kemudian rezeki karena anak. Dalam surat Al-Isra Allah menyampaikan bahwasanya janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kakak dan juga adik yang ada di ruang Zoom hari ini, luar biasa ya, mungkin pernah ya dengar di televisi, di media sosial, ada orang tua waktu itu kalau nggak salah dia seorang mua, ya, karena kekurangan ekonomi sampai kalau nggak salah ketiga anaknya itu dibunuh. Ya dengan cara yang keji. Ya Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, jangan pernah risau, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir karena Allah jamin rezeki kita semua. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, yang selanjutnya rezeki yang tidak terduga. Disampaikan di surat Al-Talaq ayat 2 sampai 3 yang artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia duga. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan semua urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Gitu ya. Apakah ada keraguan dari kita dari ayat ini? Dari semua ayat yang sudah saya sampaikan barusan dan Bapak Ibu semua juga lihat di layar ini. Ya, Bapak Ibu silahkan tanya ya sama saran Allah. Yang selanjutnya rezeki karena bersyukur. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah menyampaikan bahwasanya ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan tambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Gitu ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah atau sahabat, jangan takut.
tidak memiliki rezeki, takutlah jika tidak berkah rezekinya. Takutlah jika tidak punya syukur dan sabar dalam hati kita. Ya, sekali lagi bukan karena skenario yang kita duga dari Allah itu tidak baik, tapi karena ketidakpandaian kita dalam bersyukur dan mencari hikmah dalam setiap apapun yang kita alami. Gitu ya. Dalam penghujung Ramadan ini, saya mohon maaf jika selama ini yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, dari perlakuan saya yang, kurang tepat gitu ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu dari saya secara pribadi, dan jika itu kebenaran dan sesuatu yang bisa Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka silahkan itu ambil dan dipraktekkan. Karena pada dasarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan saya. Terima kasih, dari saya cukup ya Bunda Oli, jika ada yang mau bertanya silahkan, baik yang berkaitan dengan rezeki maupun dari yang lainnya. Saya kembalikan kepada Bunda Oli. Baik nih buat teman-teman yang mau diskusi ya di hari ini boleh silahkan yang mungkin tadi Bun yang apa yang soal mandi tuh sebenarnya saya pengen bahasnya di sini gitu maksudnya yang kalau saya sih anjuran dari Ustazah gitu katanya kan jam 2.30 sebelum sholat tobat mandi mandi tobat dulu gitu. Tapi itu biasa kalau ada masukan tuh paling dipraktekannya ya kurang lebih seminggu gitu. Kalau udah kesananya wah nggak ingat lagi siang lagi itu. Cuma ya alhamdulillahnya dengan ini kan selalu ada zikir pagi nih kan jadi memaksakan diri untuk selalu mandi dulu gitu kan biar terlihat fresh di depan Bapak Ibu sekalian gitu kan. Awalnya tuh saya kadang ya itu kadang mandinya ya jam 6 biasanya paling paling apa paling siang gitu. Tadi Bunda Muti bilang jam 00. Waduh itu belum saya coba tuh jam 00. Gimana itu mandi jam 00 gitu kan. Nah, mungkin Bunda Muti lebih paham silahkan Bu. Oke, terima kasih banyak Bunda Wali atas pertanyaannya, sangat bagus, luar biasa, dahsyat, dan keren abis. Ya, kenapa kita harus mandi di jam 00 dan itu bisa menghilangkan semua berbagai macam penyakit. Ya, pada dasarnya dari kita itu punya yang namanya energi. Ya, mandi itu merupakan energi. Di jam 00 dengan titik nol, ya Bunda Oli, dari titik nol lah kita mengawali, gitu ya. Nah, mengawali dari energi, semua dari titik nol, biar semuanya kosong dulu, bersih dulu, gitu Bunda Oli, ya. Semoga bermanfaat. Oh, jadi bukan kemarin pas siapa perwakilan nih Bunda Tarwini ya. Persoalan dari titik nol. Berarti mandi juga dari titik nol nih ya, Ya, bunda-bunda semuanya. mandi dari titik nol karena pada saat itu semua yang ada di alam ini kembali ke titik nol, Bun. Gitu. Jadi kalau kita tidak gini, setiap setiap hal, setiap ilmu, setiap segala sesuatu itu ada polanya, ada ilmunya. Kalau mandi pun ada ilmunya, Bun. Nggak hanya doanya aja gitu ya. Waktunya juga kalau nggak pakai ilmu ya jadi salah ya. Mandinya setelah Isya ya kan jadi salah gitu. Tapi kalau dengan titik nol itu semuanya eh, Bunda rasakan aja, Bunda keluar di jam 00 itu ya, pasti suasana hal dari hal udara, suasana lingkungan itu akan lain dengan jam-jam yang lain. Ya, so nanti Bunda rasakan juga mandi di jam 00 tersebut. Ya, energinya akan berbeda, Bun. Ya, silahkan boleh dicoba. Bunda Holly juga nih, saya sedikit bahas nih ya. Siapapun teman-teman, apalagi seorang guru ya, seorang dosen, seorang pengajar, seorang pendidik gitu kan. Meskipun hanya di lingkungan keluarganya kan itu juga sebagai pendidik di lingkungan keluarga ya. Bapak Ibu, kalau kita lagi ngajarin anak-anak kita tuh terkantuk-kantuk, Bapak Ibu tuh jangan omelin. Pada saat itulah ilmu akan meresap dengan sempurna. Jangan dikagetin gitu, biarin. Ya, makanya kalau punya anak murid lagi tidur jangan dikeprak gitu ya.
karena pada dasarnya saat itu sedang ada di titik nol. Nah, gampang tuh ilmu masuk di fase theta namanya Bapak Ibu. Ya, karena pada saat itu sedang di titik nol, resap semua ilmunya. Gitu Berarti Bunda waktu Oli. saya sekolah kan kebanyakan tidur kayaknya meresap semua. Meresap semua. Makanya Bunda Oli beda sama saya ya. Pinternya, terus imajinatifnya tinggi itu beda. Gitu. Kalau saya kan kalau belajar tuh melek fokus gitu ya. Malah gini, sebenarnya kalau lagi belajar begitu tuh, itu tuh kita rangganya yang di situ, Bun. Pikirannya kemana-mana. Ya, Enggak, karena kalau silakan kemarin Bun. tuh Dari karena kuliahnya sambil kerja sih, maksudnya kan kuliah sambil kerja kan pulang kerja udah nggak ada tenaga sebenarnya, udah dosen ngomong hmm, apa kita mah ya udah merem gitu. Tapi kayaknya itu masuk semua kayaknya meresap gitu. iya, eh, tiba-tiba kita keingetan, terus tiba-tiba kita kreatif gitu ya. Padahal itu dari memori ya, kan alam bawah sadar kita, memori kita itu kan merekam gitu ya. Merekam Bun, mau baik, mau tidak baik, mau positif, mau tidak positif, ya semuanya terekam gitu. Dan yang paling Ya, saya ingat itu si oke. setiap dosen si bapak itu terus, oh kalau bapak itu nggak tahu bawaannya teh ngantuk we. Tapi saya ingat itu pelajarannya itu ingat tapi emang Oh, benar. ingat. Ya, karena sebenarnya yang masuk itu pada saat kitanya kan kalau di titik nol itu gini, Bun. Beda ya kalau orang melek fokus begini, justru sebenarnya dia itu sedang ada di kapasitas segitu-gitunya, ya. Tapi pada saat di titik nol dianya terkantuk-kantuk, dia tuh lagi ngosongin semuanya. Makanya yang dia dengar tuh masuk semua, gitu. Ya, jangan heran, itu terekam dengan jelas ya. Kalau kalau dengan kita fokus, melek gitu ya, yang terekam itu kan pada saat itu aja, gitu. Tapi kalau dengan kita yang, sekali lagi, eee, tidur itu kan berarti kita sudah menemukan sesuatu. Makanya nih, kalau teman-teman di ruang training, di ruang seminar, di ruang kelas, kalau teman-teman posisinya sudah yang nyender begitu ya, udah nyender begini aja nih, ya berarti teman-teman sudah dapat solusinya. Atau sampai tidur nih, peserta training, peserta didik, ya, peserta seminarnya sampai tidur, berarti dia sudah dapat solusinya, gitu. Kalau pesertanya begini, semangat banget gitu ya, fokus banget, berarti dia belum dapat solusi, Bun, gitu ya. Oke, demikian Bunda Holi. Ya, ya baik Bun. Cuma itu tadi kata siapa nih di sini. Saya pernah Bunda Ino mandi jam 00 itu hanya pernah. Kalau pernah atau harus tiap hari nih jam 00-nya gitu kan. Misalnya kalau pernah beda sama dengan dilakukan tiap hari nih kayaknya. Soalnya kayaknya kalau saya jam 00 kayak bukan alerginya maksudnya apa? Resiko rematik katanya kan kata orang tua, tapi nggak tahu bener enggaknya udah belum pernah nyoba saya juga kan. Asli jam 00 belum pernah nyoba. Oh iya. Oh, dilakukan kalau bisa rutin, kan sehatnya nggak cuma sehari atau seminggu aja kan? Ya, semakin setiap hari semakin sehat, gitu. Seminggu doang. Oh, oke. Berarti dirutinkan ya semua nih, khususnya kalau bisa semua peserta jikir pagi manusia langit nih punya kebiasaan jauh dari penyakit ya. Oke. Mungkin ada lagi dari yang lain, Bunda Oli? Mandinya air hangat atau dingin katanya Bun. Bun, Kalau terputus memang tidak Bun. kuat dingin, ya nggak apa-apa pakai air hangat. Oh Putus-putus? iya, iya tadi Ya, boleh sempat terputus. disesuaikan dengan kondisinya teman-teman. Sekali lagi, boleh pakai air hangat atau air dingin. Kebiasaannya teman-teman kan ada juga yang nggak kuat hangat, ada juga yang nggak kuat dingin.
gitu. Jangan takut, nggak ada kalau di jam 00, sebenarnya nggak ini ya, lebih bagus, lebih baik ya, kalau misalkan di jam lebih dari jam 00 atau jam 1 misalnya, nggak apa-apa. Nggak akan ada cerita mandi di atas jam 12 berarti di pagi ya, nggak ada cerita mandi pagi itu kan udah termasuk pagi ya Bunda Holi. Pada saat itu kita belum ada asupan apapun kecuali energi positif. Ya, karena air itu kan energi positif. Makanya sebelum kita ngapa-ngapain kita mandi dulu gitu. Maksudnya ke sana. Makanya kita bersihin semua yang ada di tubuh kita secara fisik dulu dengan cara mandi. Gitu ya, sahabat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rahasia tidur juga belum nih, Bun. Hah? Rahasia tidur. Kemarin maksudnya waktu katanya kan waktu offline gitu kan, biar apa? Iya, maksudnya kan kalau saya sih ngerasa kurang terus nih tidur gitu. Apalagi kalau udah itu pengennya siang-siang tuh harus wajib tidur gitu. Kan katanya ada walaupun sejam 2 jam tapi cukup gitu, ngerasa cukup tidur tuh gimana Tabun? Kalau mandi kulit terasa hangat di bagian tertentu bagaimana Teh? Padahal sudah doa juga. Oh, aduh. Ada yang hangat di bagian tertentu, berarti ada sesuatu atau seseorang atau siapapun ia, eee, itu ada yang belum dimaafkan. Ya, harus diingat-ingat ya, harus diingat-ingat Kak, untuk seseorang mungkin atau sesuatu atau keadaan yang pernah kita alami dan itu kita masih ingat-ingat, sakitnya, kecewanya masih ada di dalam hati kita, gitu. Boleh, sambil nunggu sholat subuh boleh? Boleh Bunda, Bunda Mimin boleh Bun. Ya Rasulullah juga sebelum sholat subuh itu tidur dulu sejenak ya, sampai kurang lebih 15 menit sampai setengah jam. Itu Rasulullah juga tidur dulu menjelang subuh. Ya, asal jangan kebablasan, pastikan sholat subuh tepat waktu. Kalau bisa teman-teman semua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang muliakan Allah, di sela-sela kalau kita mau mandi lagi, dalam 1 hari sekali, cari waktu di mana kita bisa mandi taubat. Ya, bersihkan semua energi yang tidak baik dari diri kita, gitu. Nanti nih, terasa dan bahkan mungkin bisa terbayang seolah diri kita itu penuh lumpur, kotor, misalnya ya, itu kadang kalau ini bisa kebayang seperti itu ya. Terus kita mandi dan kita bersih, terus kita ngaca, wah ya bisa dicoba ya. Dari auranya kita pasti akan terpancar berbeda sebelum, dan sesudah kita mandi taubat. Sudah lupa ya? Iya, kalau bisa dicari-cari ya adikku. Ya kalau bisa dicari-cari siapa ya mungkin keadaan pernah dikecewakan atau, mmm, sebel sama sesuatu hal gitu kan. Ada loh, saya dulu waktu SMP ya, SMP, saya pernah, sebel sama sesuatu dan saya nggak mau lewat situ, gitu. Karena cuman ngelihat saung, saung kecil dan itu bikin bikin saya sebel aja gitu ngelihatnya, ya. Dan, ya kan itu nggak baik juga ya. Ibaratnya kita punya sampah dan kita simpen selama itu. Nah, jadi harus dicari-cari memang. Kan kita mau bersih ya, gitu. Oke, ada lagi? Tidur yang Mmm, cukup, Bun, tadi belum kayaknya. oh, yang apa? Yang tidur ya? Ya, Oke. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, untuk rahasia tidur, mmm, kalau kita mau mau tidur meskipun hanya 2 jam, tapi seperti tidur 8 jam,
ya. Kalau teman-teman mau menggunakan alat, mau dengan cara apa nih? Mau dengan tips atau dengan alat ya? Kalau dengan tips itu ada tipsnya. Kalau dengan alat ada alatnya ya. Kalau dengan alat itu ada alatnya yang harganya saya nggak jualan ya teman-teman. Tapi kalau mau bisa saya pesanin di teman saya ya. Bagi orang-orang yang sibuk ingin memiliki kualitas tidur yang sama halnya kita tidur dengan 2 jam atau 1 jam, tapi kita seperti tidur 6 sampai 8 jam, ya. Itu ada alatnya, range harganya itu dari 25 sampai 60 juta, ya. Oke. Dan kalau mau pakai tips, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, itu ada tipsnya. Sebelum tidur, kita buat yang namanya jurnal syukur. Ya, hari ini, seharian ini kita udah ngapain aja. Ya, dalam pencapaian diri kita, pertama dengan jurnal syukur itu kita lakukan setiap hari. Ya, lakukan setiap hari ada ada kolomnya tertentu ya. Pertama, hari dan tanggal. Ya, boleh dicatat atau nanti saya buatkan untuk bagannya ya. Yang pertama nomor, yang kedua hari dan tanggal. Yang ketiga, kolom yang ketiga itu jurnal syukur. Apa yang kita syukuri hari ini? Gitu. Ya, apa yang kita syukuri hari ini ditulis semua. Dari mulai kita buka mata sampai kita menutup mata kembali. Ya. Kemudian kolom yang selanjutnya di situ pasti dong ya dalam seharian ini ada hal yang tidak baik. Ya, tulis di situ yang tidak baiknya ya. Nah, misalkan hari ini sudah dikecewakan sama siapa, tulis ya. Kemudian kolom yang selanjutnya dari peristiwa kita yang dikecewakan tadi, itu dibuat yang namanya pemaafan ya. Dan kita ambil hikmah dari setiap kejadian yang tadi kita alami, yang pernah kita alami, gitu. Oke ya, situ. Nah, dari situ teman-teman, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita juga bisa kirim Al-Fatihah. Ya, kalau misalkan kita di situ pasangan kita, anak-anak kita pelukan dulu sebelum tidur, kita maaf-maafan dulu semuanya. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita sampai kita bangun lagi, gitu. Ya, artinya apa? Sebelum tidur itu kita buat diri kita tenang dulu Bapak Ibu, biar tidurnya berkualitas, itu intinya. Kalau kitanya langsung brek tidur, nanti bangun-bangun itu ya, saya juga dapat ini tuh dari riset ya Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Sebelum saya menemukan ini, saya sering ke suami bilang, kalau bangun tidur itu kok sakit ya badan, pegel-pegel, semuanya rasa sakit gitu. Nah ternyata sebelum tidur itu kita bawa sampah-sampah tadi. Ya, kekecewaan, kesedihan, kekeliruan, kesakitan, kita bawa tidur gitu dan itu melekat lama-lama di dalam diri kita. Ya, Bapak Ibu, semua yang dirahmati Allah. Nah, jangan heran kalau bangun tidurnya sakit badan. Bangun tidurnya ngantuk-ngantuk terus meskipun padahal kita udah tidur lama ya. Nah, karena apa? Karena kita bawa sampah tadi. Kita ngerasa tidurnya kurang terus. Ya, karena kitanya nggak buat jurnal syukur dan ini dilakukan setiap hari. Gitu, Bunda Holly. Ya, sebelum tidur itu kan kita juga apa? em, apa namanya? Yang suka didoain itu diri kita kemudian diusap, terus jangan sampai terputus ya. Diusap seluruh badan, jangan sampai terputus, terus sampai ke belakang, diusap semuanya untuk perlindungan diri kita. Ya, dari hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,
ya dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya ketika kita tidur, manusia tidur itu diikat 3 bagian. Ya, diikat 3 bagian. Yang pertama di bagian kepala. Ya. Yang kedua di tengah badannya. Yang ketiga di bagian kakinya. Pada saat dia terbangun, ya, pada saat dia terbangun, kemudian dia membuka mata, maka terbuka satu ikatan di kepalanya. Kemudian pada saat dia bangun lagi, ambil air wudhu untuk sholat, maka terlepas bagian kedua di tengah badannya. Dan ketika dia melakukan ibadah kepada Allah di sepertiga malam, maka terbuka semua ikatannya, gitu. Dan barang siapa yang bangun tidurnya itu sampai azan subuh, sampai azan aja, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketahuilah bahwasanya dia sudah dikencingi dan dieein sama setan. Gitu. Makanya kalau yang kitanya bangun malam, ya dipastikan esok harinya kata Rasulullah dia lebih berenergi, apa yang menjadi harapan impiannya itu tercapai, dimudahkan urusannya, gitu, dilapangkan rezekinya. Tapi sebaliknya, ketika yang tadi itu ya bangunnya subuh sampai azan itu yang sudah dijadikan pispotnya setan, ya Bapak Ibu, semua yang dirahmati Allah, ketahuilah ya, jangan heran kalau si manusianya itu badannya sakit, semua urusannya nggak bagus, gitu, rezekinya sempit, gitu ya, kehidupannya tidak cukup, gitu Bapak Ibu. Ya gitu Bunda Holly, itu tipsnya untuk kita tidur berkualitas. Semoga bermanfaat. Ada lagi kah? Bun, punten, tadi habis penutupan zikir, aku ngantuk. Tapi masih nyimak ini pertanyaan tentang materi mandi apa. Alhamdulillah ya, rasa syukur untuk teman-teman semua yang stay tune ya di ruang zikir pagi. Tentang mandi apa? Banyak ya. Boleh nanti Bunda Heni ngobrol sama teman-teman yang lain di grup. Kalau saya sempat nanti saya sharekan lagi di grup ya. Oke. Silakan ada lagi. Kalau kita lagi menuntut ilmu, sedang belajar, sedang taklim, sedang dalam kebaikan, kemudian kita terkantuk-kantuk, ya, disebutkan di hadis yang lain. Nih, di sini nih ya, bergelantungan nih, biar matanya tertutup. Gitu. Itu kalau kelihatan tuh kata Rasulullah gitu. Bergelantungan nih di bulu mata kita. Biar kitanya tidur. Kalau kitanya tidur, les, itu lewat. Bunda Holly nggak terekam. Tapi kalau kitanya cuma ada di fase theta, itu yang akan terekam Bunda Holly. Gitu ya. Kalau kitanya les tidur, itu lewat pokoknya. Jadi jangan sampai tertidur. Makanya yang bergelayutan di sini tuh banyak. Gitu. Kalau yang terkantuk-kantuk itu masih kedengeran, hawar-hawar, itu yang masuk. Oke ya. Oke, silakan. Saya keingetan Bunda Claudia ya, hari ini tidak masuk. Silakan Bunda Heni kalau mau on mic aja, kalau mau bertanya silakan. Bebas bertanya apa aja, Bun. Waktunya hari ini mau jam 9 juga bebas kayaknya. Kita
Em, sampai jam 8 kali ya, kalau ini maksimal. Tapi em, kalau teman-teman ridho ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Berarti kita sudahi saja ya, teman-teman semua, dan kita hargai, kita hormati bagi teman-teman mungkin yang mau nyenggol ke pasar, ya kan gitu biasanya ya Bun. Apa sih kalau di orang Sunda tuh marema ya, namanya marema, ke pasar senggol gitu. Kata saya dulu pernah nanya, kenapa sih dibilang nyenggol gitu kan ke pasar senggol? Iya kan pasarnya penuh, jadi senggol-senggolan, kata ibu saya gitu. Oh gitu ya, iya pas saya bukan praktek ya, sebenarnya secara tidak langsung saya ikut ke pasar, oh iya ternyata kalau kita nggak nyenggol, yang kita nggak akan pernah keluar dari pasar tersebut, gitu ya. Jika mandi junub pas Ramadan itu kesiangan, bagaimana puasanya, sah atau tidak gitu. Oke, silakan Bunda Tia mau ke pasar ya. Oke, Bun, jika mandi junub pas Ramadan itu kesiangan, bagaimana sahurnya sah? Eh, nggak sah, Bun. Ya, karena memang kita dalam keadaan masih kotor ya berarti. Gitu. Jadi sebelum ngapa-ngapain harusnya mandi dulu, Bun. Coba deh Bunda, Bunda-bunda semua ya yang ada di sini, yang dirahmati Allah, yang dibahagiakan oleh Allah. Kalau kita dalam keadaan sedang jenuh dan kita beraktivitas, dengan kita keadaan sudah bersih, kemudian kita beraktivitas, mohon maaf bagi peserta Zoom di sini yang belum menikah, dijadikan ilmu saja ya untuk pengalaman di masa depan. Nah, Terputus-putus, Bun. Emang Bunda Muti kalau udah jam di atas jam 7 kayaknya gini nih. Keluar kayaknya. Udah keluar. Nah, kan nah, kalau udah di atas jam 7 oke. gitu, Bunda Muti jadi ajaib. Iya ajaib karena yang lainnya udah bangun pakai wifi, Bun. Wifi-nya saya ini, wifi-nya kayak kayak eh, kayak rebutan THR gitu. Ya. Hmm. Rebutan Oke, wifi ya. saya yakin kok gini. Kalau 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 segala sesuatu apapun itu kita memposisikan penting, maka maka itu akan penting ya. Pasti akan kita lakukan ya teman-teman. Nah, tapi gini, kembali lagi kepada kita untuk yang hmm, bentar, untuk yang mengambil paham dari imam ya, itu juga kembali lagi ke sana ya, tergantung dari imam mana yang kita ambil gitu Bunda Holi. Mata tertutup, hati dan otak merekam isi pelajaran dosen, Bun. Makanya banyak teman apa nih? Gak pernah belajar, ujian bisa A plus, Masya Allah. Nih Tata cara kalau mandi tobat katanya gimana, Bun? Tata cara mandi tobat. um,
Untuk sebentar ya Bun, untuk Bunda Heni kembali lagi ke imam mana yang diambil ya Bun, gitu. Karena memang ada juga yang sebagian mengatakan bahwa puasanya sah gitu ya, dan tetap wajib berpuasa. Akan tetapi diwajibkan bagi orang yang dalam keadaan junub itu sebelum subuh mandinya gitu, agar tetap dapat melaksanakan sholat subuhnya gitu. Nah di sini mungkin apa ya, kesiangannya itu jam berapa ini Bunda? Gitu ya, yang tadi saya sebut yang saya sebut tidak sah itu kesiangannya itu emang benar-benar kesiangan bangun siang gitu ya. Nah gitu, dia kan kalau misalkan ini lalai sholat juga gitu ya Bun, tuh siang banget, ya berarti nggak sah Bun. Kalau misalkan siang banget tanpa harus melihat dari imam mana, gitu ya. Oke ya Bun. Misal subuh untuk Idul Fitri itu biasanya harus keramas, mandi dulu, niatnya bagaimana? Oke, tadi yang niatnya bagaimana? Niat yang benar itu adalah ketika kita melafalkan niatnya itu kita paham. Ya daripada kita pakai niatnya bahasa Arab, tapi kita nggak tahu pahamnya, ya nggak ngerti gimana, nggak nyambung kan berarti ya. Nah makanya udah aja, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, gitu ya, karena Allah Ta'ala. Gitu aja, Bun. Allah Maha Mengetahui. Ya, untuk niat sholat Idul Fitri, mandinya gimana? Harus keramas, mandi dulu, niatnya bagaimana? Ya udah, nggak apa-apa. Saya niat mandi bersih, ya, untuk sholat Idul Fitri karena Allah Ta'ala, gitu. Ya. Hmm. Mandinya tidak sebelum subuh. Iya, kalau mandinya tidak sebelum subuh, ya berarti nggak sah ya Bun, karena memang kalau ibarat waktunya sudah terlewat gitu. Ya, Cara um, mandi sholat tobat katanya pun tata cara oh mandi iya, tobat. tata cara sholat tobat. Sholat apa? Mandi tobat. Oh, ya, Bunda, sebentar ini pembahasan Bunda Hendy. Saya ini jangan sampai keliru gitu loh maksudnya, karena memang pada saat kita sedang junub itu eh, kita kan kotor ya, malaikat nggak mau deket sama kita gitu loh, apalagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya penting ya, kan kita mau dapat energi yang positif, nggak ada salahnya, kan udah diajari nih, udah diketahui nih ya, untuk kita malah mandi di jam 00. Kalau misalkan kita ada hubungan lagi sama suami kita junub ya kita mandi lagi gitu ya, mandinya mandi junub gitu. Ya, tapi jangan sampai lalai ya. Kan mohon maaf nih, aduh ya Allah saya nggak enak banget ngomongin tapi harus disampaikan nih ya. Lagi-lagi seperti seperti ini saya harus menyampaikan meskipun nggak enak ya. Em, itu kan gini nih Bun, hubungan itu kan penting ya Bunda Heni. Ya hubungan itu kan kita penting. Nah penting-penting banget malah ya. Menurut saya juga penting banget Bun. Tapi coba deh ya setelah itu juga kita anggap penting Bun. Gitu ya. Mandi kan untuk kebaikan kita ya. Kita mau dapat energi yang bagus ya, itu. Saya yakin kalau itu sesuatu apapun itu, kalau dianggap penting, pasti akan baik akhirnya, ya. Kebaikan untuk kita semua. Sebentar, izin. Oke, Bun, untuk mandi taubat. Bun, untuk mandi taubat ini, lapalkan secara ibaratnya kalau kayak penyakit itu keluhan masing-masing ya. Mandi taubat itu gini. Nanti akan kebayang ya, akan kebayang secara
secara otomatis, secara itu adalah dari kita masing-masing. Itu putus aja kalau di situ. Misal nih, ya Allah Bun, nggak harus pakai bahasa Arab ya. Ya Allah, pada hari ini tanggal berapa, tahun berapa, saya sebut nama kita. Saya Tia Mutia melakukan mandi taubat dengan sebenar-benarnya untuk membersihkan semua yang tidak baik di tubuh saya, mulai dari rambut saya, alis saya, mata saya, dari apa yang pernah saya lihat dan itu bukan hak saya, maka bersihkanlah ya Allah dari hidung saya yang dimana itu bukan hak saya, pernah saya cium misalnya. Ya, maka bersihkanlah dari mulut saya yang itu keluar dan itu tidak baik dan itu menyakiti banyak orang, ya, maka bersihkanlah ya Allah dari hati ini yang penuh dengan misalkan iri dengki, penuh dengan kesyirikan, penuh dengan niat yang tidak baik, maka bersihkanlah ya Allah, hadirkanlah hati yang penuh dengan keridhaan Engkau ya Allah, gitu. Ya, kemudian dari tangan yang pernah hamba ambil yang bukan hak hamba, maka bersihkanlah ya Allah, gitu. Semuanya Bun, dari organ tubuh semua kita sebutin satu-satu. Gitu ya. Sampai kaki, seluruh tubuh. Kan kita mau bersihin semuanya, semuanya. Dari lubang-lubang yang ada pada tubuh hamba. Gitu. Bersihkanlah ya Allah dengan mandi tobat ini, aku lakukan dengan sebenar-benarnya. Karena aku atau hamba ingin menjadi pribadi yang lebih baik, ingin menjadi pribadi yang selalu mendekat kepada Engkau, gitu. Hadirkanlah sifat yang baik darimu untukku ya Allah. Gitu. Melalui air ini, melalui wasilah mandi taubat ini, berikanlah keridhaan Engkau atas apa yang aku kehendaki. Ya, dan itu semua terjadi atas izin-Mu ya Allah. Ya, jadi nggak ngedikte Allah. Gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baca Al-Fatihah. Kemudian wah itu nangis kalau kita lakukan benar-benar ya Bun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita nangis, kita keingetan semua yang pernah kita lakukan dan itu tidak baik untuk kita. Ya, mungkin di mana-mana di forum apa ini belum pernah disampaikan ya, karena ini berdasarkan terus terang aja Bapak Ibu, ini berdasarkan pengalaman saya dan saya pahami ini dengan apa ya? Dengan baik ya berdasarkan dari mandi. Maaf ya, kita berhubungan aja ada mandinya. Ya, kita apa namanya? Kita salah nyenggol orang aja, kita langsung minta maaf. Nah, ini kita melakukan banyak sekali kesalahan dan ini fisik kita loh. Fisik itu cerminan dari apa yang pernah kita perbuat dan itu cerminan dari hati kita yang tidak akan pernah bisa kita lihat, orang lain lihat. Ya, hati ini hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat sekalipun nggak ada yang tahu isi hati kita seperti apa, Bapak Ibu. Ya, makanya untuk sholat taubat ini nggak main-main ya. So, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah boleh dicoba ya, landasannya itu. Nanti, nanti auranya yang ada pada tubuh kita, sok Bapak Ibu nanti ngaca ya. Itu akan berbeda Bapak Ibu. Bersihnya lain, rasa kepercayaan dirinya lain. Karena seperti ada ruh yang baru gitu. Ya, oke? Sampai di situ. Silahkan boleh dipraktekkan jika itu adalah sesuatu yang bisa diambil melalui lisan saya dan pada sesungguhnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Eee, mengucapkannya jangan di hati, Bun, kitanya ngomong, harus diucapkan. Eee, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, yang diridhoi dan dibahagiakan oleh Allah, ternyata setiap segala sesuatu itu baiknya dilafalkan melalui lisan kita. Ini saya ketahui ketika saya melahirkan anak pertama. Saya baca istighfar, saya baca ta'awudz, saya baca, kalimat tahsin, tahlil, tahmid, dan takbir, itu tadinya hanya melalui hati, gumam gitu ya, di hati. Tapi pada saat, saya berpasrah kemudian saya melafalkan, anak saya lahir. Wah, dari situ kayak saya kesimpulan, oh ternyata segala sesuatu itu harus diucapkan karena Allah maunya maunya kita tuh denger denger kita. Kan kalau kita ngomong kayak nih, kayak kayak tadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, kita kedatangan orang, kemudian orang itu diem, padahal punya maksud ya, apa itu, minta pertolongan, minta bantuan, atau itu mau kasih hadiah, kan gitu ya. Tapi kitanya nggak denger, kitanya maunya pengertian gitu loh, dimengerti. Kira gimana? Kalau saya ngomong, kan jadi tahu ya, gitu. Makanya harus diucapkan, "Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui, aku yakin Kau Maha Penyayang, tidak ada yang luput dari rekaman CCTV-Mu ya Allah. Engkau tahu hari ini hamba butuh uang 1 miliar, maka hadirkan ya Allah. Meskipun aku nggak tahu jalannya dari mana, tapi aku yakin Engkau Maha Besar, Engkau Maha segala-galanya. Hadirkan hal itu dengan caramu ya Allah," gitu. Ngomong aja Bun, ya. Kan kita sering ngomongin Allah tapi jarang ngobrol sama Allah. Ya makanya harus sering ngobrol sama Allah, gitu ya. Oke, di jangan diucapkan di dalam hati, tapi disampaikan melalui lisan, biar semuanya jelas. Kalau kata orang Betawi bilang "danta", gitu ya. Oke Bunda Holi, masih stay tune kah? Atau sudah mulai prepare untuk ke mall ya? Oke, kalau kalau saya hitung sampai 10 tidak ada yang bertanya lagi, maka akan saya tutup. Bapak Ibu, saya mohon izin ya satu satu menit.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kembali? 1, 2, sampai 10 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, kayaknya udah pada mau prepare semua ke pasar nih ya. Kaitannya dengan zakat fitrah. Maksudnya apa, Bun? Kaitannya dengan zakat fitrah. Oh, harus dilafalkan, Bun. Kalau zakat apalagi ya, harus ada ucapan. Harus ada ijab kabul malah kalau zakat fitrah. Kasih ke saudara nggak apa-apa. Asal memang dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Itu salah satunya. Oke, ada lagi? Kalau di saya ini Bapak Ibu masih malam ya karena ada bulan bintang tuh di belakang saya. Ada banyak bintang-bintang. Oke, di sini yang masih bertahan ada berapa orang? Oke, Bunda Holly. Bunda Holly mah senang main petak umpet ya. Bunda Holly. Tadi ada ini ya, ada saran dari Bunda Andri kalau nggak salah di akhir apa di penghujung eh, untuk bertakbir ya, untuk bertakbir bersama katanya. Tapi mohon maaf Bun, takbirnya belum dikumandangkan. Nggak boleh. Nanti ya, sabar ya. Tunggu sampai maghrib. Mungkin nanti pas kita ketemu lagi di tadi kita sepakat sama Bunda Oli, kita mau maklumi dari teman-teman semua di ini kan di penghujung Ramadan dan yang mau Lebaran, mudik, jalan-jalan berapa hari gitu kan ke luar negeri. Nah, jadi kita lakukan untuk zikir paginya dari besok hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu dilakukan secara mandiri, teman-teman, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Dan kita mulai lagi di hari, iya silakan Bunda Dokter. Ada pasien ya. Silakan Bunda Dokter, terima kasih banyak atas semuanya ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, keberuntungan, dan juga keberlimpahan kepada Bunda Dokter beserta keluarga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita masuk kembali hari Senin ya, teman-teman, untuk kita juga bersama lagi, sama-sama Bunda Dokter kita hebatin ya. Titip salam sayang dari saya untuk keluarga tercinta. Oh, kalau iya, saya juga kangen, Bun. Saya udah kebayang rindunya seperti apa gitu ya. Kita libur berapa hari? 5 hari, berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Kita masuk lagi hari Senin ya. Jangan lupa ajak. Nah, kan nanti apa banyak tuh silaturahim ya sama keluarga, karib kerabat, saudara. Nah, boleh nanti direkomendasikan nih untuk yang tadi saya sebutkan itu biar bergabung bersama kita ya di ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit agar kita bersama-sama di surganya Allah kelak gitu. Amin, amin. Terima kasih banyak Bunda Mimin doanya. Ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu kita lakukan sejenak untuk
5 hari ke depan kita zikir paginya secara mandiri. Ya, karena Bunda Oli katanya mau jalan-jalan ke luar negeri. Amin. Teman-teman juga kan ada yang mudik, ya kan? Mungkin mengefektifkan waktu gitu. Jadi nggak apa-apa untuk khusus Lebaran ini. Lima hari ke depannya ke Senin. Hari Senin itu banyak lagi ya yang gabungnya gitu sampai 1.000 gitu ya. Nah, nanti paling pada saat itu ya, Bunda Andi kan sudah suasana Lebaran. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Alhamdulillah. Bunda Holi. Oh iya, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, nanti setelah Lebaran ini, bagi Bapak Ibu semua yang mau dikunjungin oleh tim Manusia Langit untuk mengadakan zikir pagi bersama, secara offline itu silahkan ya jadwal dengan kita minimal menghadirkan 10 orang lah ya, cukup ya 10 orang. Minimal bisa menghadirkan 10 orang, nanti kita akan hadir di sana. Ya, secara offline. Kita nanti akan adakan offline bersama Bapak Ibu yang mengundang dan online bersama para jamaah di ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit gitu. Jangan khawatir untuk bayarannya berapa. Insya Allah nanti Allah yang bayar kita, ya. Jadi cukup Bapak Ibu menyiapkan atau apa ya sebutnya itu menyiapkan undangan lah, minimal ada atau ngumpulin orang minimal 10 orang gitu. Nanti kita akan hadir. Kayak contoh nih, ke tempat saya untuk tim Manusia Langit ngadain zikir secara offline gitu. Insya Allah saya siap menghadirkan 100 orang misalnya. Atau minimal 10 orang kan ya Bun, insya Allah kalau 10 orang mah ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa lebih misalkan gitu ya. Itu nggak apa-apa ya, tanpa dipungut biaya apapun ya teman-teman. Oke, itu aja. Ya silakan, karena kita punya target zikir di alam semesta ini gitu ya. Karena barisan zikir ini adalah barisan garda untuk nahan dajjal keluar. Itu salah satunya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, boleh ya teman-teman yang mau membuat jadwal di nomor 085850134937 atau juga boleh di nomornya Bunda Holi. Silakan Bunda. Saya kembalikan kepada Bunda Holi. Baik, sebelum kita tutup tadi ada permintaan ya dari Darmadi ya, kita bersama-sama. Oh, bukan ini. Ya, kita bersama-sama untuk takbir ya. Takbir apa ini? Kita takbir. Ini sip. Takbiran ya. Biasanya kan laki-laki nih yang di malam-malam ini perbanyak ibadah ya, ibadah terbaik nih ibadah terbaik di malam Idul Fitri ya. Kita boleh bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Tapi sebelumnya terima kasih dulu ya Bunda Muti atas materinya hari ini. Kita tutup dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat ya untuk saya terutama khususnya dan untuk teman-teman semuanya. Kita akhiri dengan takbiran ya. Boleh silahkan. Jadi pengen nangis Bunda Holi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tutup ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi nanti di hari Ahad ya. Di Ahad. Ahad atau Senin, Bun? Senin, boleh Senin. Allahu Akbar, Allah
لا